Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, taturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Hadirin jemaah salat Jumat, hadirin jemaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu terminologi Al-Qur'an adalah kata al-hidayah. Hidayah artinya petunjuk. Hidayah lawannya dolalah atau dolal yang artinya kesesatan. Hidayah petunjuk, kalau dolal artinya sesat. Jadi orang yang sesat itu orang yang sudah orang yang berjalan pada jalan yang sebenarnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat mereka. Dalam ayat yang lain dijelaskan lagi, siapa orang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah para nabi, minan nabiyyin. Jadi kita minta kepada Allah jalannya para nabi. Siapa lagi? Wasiddiqin, orang-orang siddiq yang imannya benar, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Jalannya asyuhada wassalihin, orang-orang yang syahid di jalan Allah, orang-orang yang telah melalui jalan yang saleh selama hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan mereka inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar kita ikuti. Dalam surah Al-An'am ayat 90, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ulaikal ladzina hadallah. Para nabi itu mereka telah memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu muqtadi, maka ikutilah petunjuk para nabi. Nanti hadirin jemaah Jumat, hadirin jemaah salat asar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 1 ketika membahas surah Al-Fatihah, beliau menjelaskan ayat yang ke-6 dan ke-7 ini adalah hidayah khusus yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta hidayah kepada Allah, maksudnya hidayah ini. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ini hidayah khusus, karena hidayah itu ada bermakna umum. Tapi ini khusus. Hidayah khusus ini milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan rasul pun tidak memilikinya. Karena itu, hadirin jemaah dimuliakan Allah, kalau kita baca Al-Quran, Nabi Nuh alaihissalam, ada salah seorang anaknya yang disebutkan oleh Quran, para mufassir mengatakan itu Kan'an. Dia tidak beriman kepada Allah. Berarti hidayah ini khusus Allah yang berikan. Bahkan Nabi juga nggak bisa. Misalnya Nabi Nuh kita tahu juga,
Istri beliau, salah satu istrinya juga tidak beriman kepada beliau. Nabi Lut juga begitu, istrinya tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak berguna mereka. Kalaupun suami mereka nabi, karena mereka enggak beriman, tidak bisa nabi itu menyelamatkan mereka. Nah, jadi hadirin, hidayah ini sangat mahal sekali. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh, menggapai hidayah itu? Yang pertama, bittiba'il haq. Ini syarat mutlak. Allah akan berikan hidayah khusus itu kepada kita kalau kita melalui jalan al-haq, jalan yang benar. Ini tidak mudah untuk kita lakukan, tapi bisa. Jadi kalau kita mengikuti jalan yang benar, hidayah Allah berarti bersama kita. Di saat kita keliru, kita salah, maka hidayah khusus ini tidak bersama kita. Makanya hadirin, ikuti yang benar. Apa yang benar itu? Quran itu semuanya benar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang telah sampai kepada kita, yang telah diakui oleh para ulama dalam hadis-hadis yang sahih, itu satu kebenaran yang harus kita terima. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti kebenaran. Kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melalui lisan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau melalui perbuatan beliau, atau melalui pengakuan beliau. Ini yang disebut dengan hadis. Orang Yahudi dan Nasrani ada berkata, jadilah kalian kunu hudan au nasara tahtadu. Jadilah kalian pengikut orang-orang Yahudi, atau jadilah kalian orang-orang Yahudi atau Nasrani, supaya kalian dapat petunjuk. Ini ada ucapan mereka yang dijelaskan oleh Al-Quran. Tapi Allah bantah, Qul, katakan Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa, bahkan yang harus diikuti itu agamanya Ibrahim, bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani. Apalagi dalam perspektif ajaran agama Islam, agama mereka sudah tidak benar lagi, bukan al-haq. Nah, hadirin, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita mendapatkan hidayah khusus itu harus dilandasi dengan iman. Ini iman ini tiada taranya, hadirin. Tidak bisa ini kita ganti dengan apa. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain nanti kita baca bagaimana orang-orang nanti yang tidak beriman di dunia ini, mereka ingin lepas dari azab itu, kalau bisa dia tebus dengan apa yang ada di langit, di bumi, bahkan saudaranya sendiri, temannya sendiri, anaknya sendiri. Tapi semua itu tidak bisa menyelamatkan mereka, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan taubat. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Aku akan mengampuni orang-orang yang bertaubat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia beriman dan melakukan amal soleh. Jadi orang taubat itu orang yang beriman. Orang taubat itu orang yang melakukan amal soleh. Summah tada, kemudian dia tetap dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hidayah itu kita gapai dengan jalan taat. Ini hadirin, jadi kita datang sore hari ini berjamaah taat ini dalam rangka kita ingin menggapai hidayah khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidayah arti petunjuk secara umum banyak
Bahkan kalau di jalan ada persimpangan, kadang-kadang kita lihat di sana penunjuk jalan, ya kan? Tunjukilah kami jalan. Di jalan ada penunjuk, mau ke kanan sekian meter, mau ke kiri sekian kilometer, ada penunjuk jalan. Itu makna secara umum. Nah, ketaatan yang kita lakukan untuk Allah dan Rasulnya, ini adalah ketaatan untuk menjemput hidayah yang khusus. Yang ini selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan dimiliki oleh Nabi hidayah ini. Hidayah ini tidak ada para ulama, tidak ada milik ustadz, tidak milik orang tua. Inilah yang dikatakan oleh para ulama kita yang tidak bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Maka kalau ayahnya soleh, nggak jaminan anaknya soleh. Kenapa? Karena hidayah khusus itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka menggapai hidayah khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki itu. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.